kalau saya sering mikir tuh arsitek kayak chef ya. Kita tahu apa yang enak, apa yang sehat, apa yang cocok, apa sih makanan terenak gitu ya. Nah setelah klien datang kan klien akan bilang saya alergi ini, saya nggak makan daging merah, saya nggak gluten, saya ini. Akhirnya kan kita berusaha membuat makanan yang pas sama dia gitu. Itu yang saya bilang, bagian melelahkan dari profesi arsitektur itu dealing sama orang. Kadang dramanya bisa panjang gitu ya, karena satu masalah misalkan kayak warna tembok gitu. Itu tuh bisa panjang banget. Kadang-kadang kalau itu terlalu krusial buat kita bertahan terus. Jadi beranteman dulu gitu. Terus bikin sampel, bikin 3D, bikin apa untuk meyakinkan klien ya. Ngajak ke desain yang misalkan pakai warna tembok yang sama gitu. Ya, tergantung, ada beberapa, maksudnya kan sebagai arsitek saya punya kewajiban profesi saya untuk menyelesaikan proyek ya, nggak tiba-tiba kata udah nggak mau gitu. Maksudnya ya harus, kan ada kontrak yang harus kita ikuti gitu. Ya tetap harus profesional lah ya kayak gitu. Tetap harus profesional. Yes. Jadi ini kalau saya relate lagi nih, saya sambungin lagi. Biasanya kalau klien arsitek ini kan ada yang apa ya? Klien ini cerewet tentang Feng Shui misalnya, pernah dapet nggak? Ya itu, yang healing itu sih kebetulan. Kebetulan itu ya memang. Ya. Soalnya kan nggak mau ditawar biasanya kalau ada Feng Shui. Iya, benar-benar. Jadi ya kita akhirnya berusaha dengan option-option yang nggak terlalu banal gitu ya. Jadi konturnya tuh turun ke bawah, tapi menurut Feng Shui, sisi sini tuh harus paling tinggi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kita bikin tower untuk apa? Kayak meditation tower gitu ya, karena nggak mungkin bangunannya kita tinggiin jadi kayak bikin apa ya, bikin apartemen gitu jadinya. Jadi akhirnya kita bikin tower tapi kecil gitu ya, maksudnya yang penting dia paling tinggi deh gitu, kayak gitu. Jadi emang harus cari solusi-solusi yang secara arsitektur bagus gitu. Menarik ini soal yang riset klien, berarti biasa Pak Japatu mengajak klien buat mengalami ruang secara langsung ya, dari objek arsitek yang udah jadi duluan gitu, biar mereka dapat feel-nya. Jurus keduanya pakai 3D render yang presentatif, dan yang ketiga berarti memang kadang-kadang kita harus mendetek one particular dream of the client gitu. Iya, benar. Dia pengen apa, itu kayaknya harus ada, mau gimana juga dari awal. Iya. Ya, ada klien yang spesifik banget. Mungkin itu relate ke memori dia ya, karena kan sebenarnya kita kan nggak ngedesain building kan, arsitek tuh nggak ngedesain building, kita tuh ngedesain space sebenarnya. Yeah. Dan space itu membuat orang tuh punya memori-memori tertentu tentang space gitu. Yang buat mereka, kalau nanti saya punya rumah atau saya punya bangunan, saya pengen kayak gini nih gitu. Yeah. Jadi itu jadi kayak penting banget buat mereka, yang buat kita tuh ngapain sih ini diributin gitu. Ya, tapi kita tetap harus ngerti itu kan. Yes. Ini sangat relate sama emosional berarti, ya nggak sih? Begitu kita bisa nyentuh emosionalnya klien, kemungkinan dia makin gede ya berarti. Iya, benar-benar. Dan itu mungkin sama proyeknya yang yang container house itu ya. Iya. Itu kalau saya sempat saya baca di mana gitu, kayak saya baca atau saya lihat di YouTube-nya kayak. Videonya juga ada tuh, Pak. Ada videonya juga ya, benar-benar. Iya. Di videonya ya, kayaknya ya. Tapi ya itu sama sih, nggak ada yang 100%. Sementara ini Studio Tanah belum ada 100% building yang benar-benar sesuai visi kita gitu, visi kami gitu. Kayak yang container house itu, setelah berkembang interiornya, kan owner kan tinggal di situ dan hidup di situ, dan akan mulai mengisi space-nya sesuai kenyamanan dia kan. Jadi memang ada beberapa hal yang buat kita, kenapa ini taruh sini nih, ini aneh banget gitu ya. Tapi kliennya kan suka gitu, maksudnya itu rumah dia gitu, jadi ya oke lah gitu. Ini maksimum yang bisa saya lakukan untuk sekarang gitu ya. Setelah mereka tinggal kan, mereka akan ngerombak sendiri, pasang foto, terus pasang apalah yang kok aneh banget ini yang di sini gitu ya.
Yang Bikin sedih itu biasa ini loh Pak, udah pasang bikin space interiornya tuh clean, warnanya tuh monokrom, tiba-tiba ownernya beli ini, beli lap microfiber buat di dapur, tapi warnanya shocking pink. Ya hal-hal kecil gitu kan nggak bisa kita hindari ya. Maksudnya, makanya saya sekarang lagi berusaha mencari formula yang kan sebenarnya arsitek kayak, kalau saya sering mikir tuh arsitek kayak chef ya. Kita tahu apa yang enak, apa yang sehat, apa yang cocok, apa sih makanan terenak gitu ya. Nah setelah klien datang kan klien akan beberapa restoran mahal tuh klien akan bilang saya alergi ini, saya nggak makan daging merah, saya nggak bisa gluten, saya ini. Akhirnya kita berusaha membuat makanan yang pas sama dia gitu. Tapi dengan karakter kita. Jadi karakter kita kan nggak boleh hilang kan. Jadi arsitektur sama juga. Gitu sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.